Selanjutnya, dari pemeriksaan elektroencefalogram atau EEG, ditemukan bahwa hasil EEG dari anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang ada kelainan. Pada orang dewasa, kelainan EEG diketahui pada orang-orang yang telah melakukan perbuatan kriminal. Kelainan hasil EEG tersebut merupakan indikasi jika salah satu bagian otak mengalami kerusakan atau brain damage. Secara fisiologis, fungsi otak tersebut menjadi kurang atau tidak sempurna atau brain dysfunction. Selain itu, kelainan pada kelenjar hipertiroid menyebabkan anak sukar menyesuaikan diri dan mengalami gangguan emosi. Glandular disturbance such as hyperthyroidism may be the basis of maladjustment in school and apparent emotional disturbance dalam Craig tahun 1970. 2. Faktor eksternal. A. Faktor psikososial. Tidak semua ketenalarasaan timbul dari perasaan frustasi akibat pertentangan antara kemauan anak dengan kepentingan lingkungan, pengalaman masa anak-anak di rumah, kondisi sosial ekonomi di lingkungannya. Sigmund Freud melalui psikoanalisis menjelaskan bahwa ketenalarasaan disebabkan pengalaman anak pada usia awal. Pengalaman tidak menyenangkan pada usia awal mengakibatkan anak menjadi tertekan dan secara tidak disadari berpengaruh pada penyimpangan perilaku. Pengalaman anak di rumah seperti kualitas hubungan antara ayah, ibu, serta saudara sekandungnya memberikan pengaruh yang besar pada perilaku anak. Hubungan interaksional dan transiksional menyebabkan saling mempengaruhi antara anak dengan orang tua, sehingga jika pada anak terdeteksi mengalami masalah kelainan perilaku, dapat dialamatkan pada orang tua. Orang tua yang lemah dapat menegakkan disiplin anak yang ditandai dengan penolakan, bermusuhan, kekejaman, dapat menumbuhkan perilaku yang menyimpang seperti agresif atau kejahatan lainnya. Halahan dan Kaufman tahun 1991. B. Lingkungan keluarga. Keluarga adalah peletak dasar perasaan aman atau emotional security pada anak. Dalam keluarga pula, anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Lingkungan keluarga yang tidak mampu memberikan dasar perasaan aman dan dasar untuk perkembangan sosial dapat menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku pada anak. Faktor yang terdapat dalam keluarga yang berkaitan dengan gangguan emosi dan tingkah laku diantaranya yaitu 1. Kasih sayang dan perhatian. Kasih sayang dan perhatian orang tua dan anggota keluarga lain sangat dibutuhkan oleh anak. Kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua mengakibatkan anak mencarinya di luar rumah. Dia bergabung dengan kawan-kawannya dan membentuk suatu kelompok anak yang merasa senasib. Mengenai hal ini, Sofyan S. Willis pada tahun 1981 mengemukakan bahwa mereka berkelompok untuk memenuhi kebutuhan yang hampir sama, antara lain untuk mendapatkan perhatian dari orang tua dan masyarakat. Selain sikap di atas, tidak jarang di antara orang tua justru memberikan kasih sayang, perhatian dan bahkan perlindungan yang berlebihan. Sikap memanjakan menyebabkan ketergantungan pada anak, sehingga jika anak mengalami kegagalan dalam mencoba sesuatu, ia lekas menyerah dan merasa kecewa, sehingga pada akhirnya akan timbul rasa tidak percaya diri atau rendah diri pada anak. 2. Keharmonisan keluarga. Berdasarkan hasil studinya, Hetherington dalam Crick dan Gallagher pada tahun 1986 menyimpulkan bahwa hampir semua anak yang mengalami perceraian orang tua mengalami masa peralihan yang sangat sulit. Orang tua yang sering berselisih paham dalam menerapkan peraturan atau disiplin dapat menimbulkan keraguan pada diri anak
akan kebenaran suatu norma, sehingga anak akhirnya mencari jalan sendiri, dan hal ini dapat saja menjadi awal dari terjadinya gangguan tingkah laku. 3. Kondisi ekonomi. Lemahnya kondisi ekonomi keluarga dapat pula menjadi salah satu penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan anak. Padahal seperti kita ketahui, pada diri anak timbul keinginan-keinginan untuk dapat menyamai temannya yang lain. Misalnya dalam berpakaian, kebutuhan akan hiburan, dan lain-lain. Tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut dalam keluarga dapat mendorong anak mencari jalan sendiri yang kadang-kadang mengarah pada tindakan antisosial GW Bowengan pada tahun 1977. Mengatakan bahwa kondisi-kondisi seperti kemiskinan atau pengangguran secara relatif dapat melengkapi rangsangan-rangsangan untuk melakukan pencurian, penipuan, dan perilaku menyimpang lainnya. C. Lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Tanggung jawab sekolah tidak hanya sekedar membekali anak didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan, tetapi sekolah juga bertanggung jawab membina kepribadian anak didik sehingga menjadi individu dewasa yang bertanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat yang lebih luas. Akan tetapi sekolah tidak jarang menjadi penyebab timbulnya gangguan tingkah laku pada anak seperti dikemukakan Sofyan Willis pada tahun 1978 bahwa dalam rangka membina anak didik ke arah kedewasaan, kadang-kadang sekolah juga penyebab dari timbulnya kenakalan remaja. Timbulnya gangguan tingkah laku yang disebabkan lingkungan sekolah antara lain disebabkan dari guru sebagai tenaga pelaksana pendidikan, fasilitas penunjang yang dibutuhkan anak didik. Perilaku guru yang otoriter mengakibatkan anak merasa tertekan dan takut menghadapi pelajaran. Anak lebih memilih membolos, dan berkeluyuran pada saat ia seharusnya berada dalam kelas. Sebaliknya, sikap guru yang terlampau lemah dan membiarkan anak didiknya tidak disiplin mengakibatkan anak didik berbuat sesuka hati dan berani melakukan tindakan yang menentang peraturan. Beberapa aspek berkaitan dengan sekolah yang dapat menyebabkan terjadinya ketunalarasan antara lain hubungan sosial guru dan murid yang kurang harmonis, tuntutan kurikulum yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak, hubungan antara teman sebaya yang kurang baik atau Mardani pada tahun 1987, kurang perhatian guru tentang hal-hal yang bersifat positif dan konstruktif, kurangnya sarana dan prasarana pengembangan kreativitas, aktivitas, disiplin sekolah yang longgar, terlalu kaku, tidak konsisten, pembelajaran yang mengorbankan keterampilan anak untuk mengembangkan imajinasi benar dan salah, lingkungan sekolah yang tidak memberikan pengalaman dan perhatian khusus pada anak, merupakan determinan yang dapat memunculkan kelainan perilaku dan emosi pada anak. Halahan dan Kaufman pada tahun 1991. Selain guru, fasilitas pendidikan juga berpengaruh pula terhadap terjadinya gangguan tingkah laku. Sekolah yang kurang mempunyai fasilitas pendidikan berpengaruh pula terhadap terjadinya gangguan tingkah laku. Sekolah yang kurang mempunyai fasilitas yang dibutuhkan anak didik untuk menyalurkan bakat dan mengisi waktu luang mengakibatkan anak menyalurkan aktivitas pada hal-hal yang kurang baik. Misalnya karena tidak ada tempat untuk bermain, anak berkeliaran di tempat-tempat umum sehingga anak-anak mengabaikan waktu belajarnya. Dan lingkungan masyarakat. Lingkungan tempat anak berpijak sebagai makhluk sosial adalah masyarakat. Menurut Bandura dalam Crick dan Gallagher pada tahun 1986, salah satu hal yang nampak mempengaruhi pola perilaku anak dalam lingkungan sosial adalah keteladanan, yaitu menirukan perilaku orang lain. Di samping pengaruh-pengaruh bersifat positif, dalam lingkungan masyarakat juga terdapat banyak sumber merupakan pengaruh negatif, ditambah hiburan yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwa anak merupakan sumber terjadinya kelainan tingkah laku. Hal ini terutama terjadi di kota-kota besar di mana berbagai fasilitas tontonan dan hiburan yang tak tersaring oleh budaya lokal.
Contoh hasil studi tentang ekspresi perilaku agresif orang dewasa kepada boneka yang ditayangkan melalui 2 versi film, model hidup, dan kartun. Hasilnya ternyata 2 kelompok anak yang menonton film tersebut menunjukkan sama agresifnya terhadap boneka. Dalam penelitian lain yang membandingkan 2 versi film berbeda, film kartun bertema kekerasan dan tanpa kekerasan, hasilnya ternyata anak yang menonton film kartun tema kekerasan lebih agresif dalam interaksinya dengan temannya, dan anak yang menonton film kartun tanpa kekerasan tidak menunjukkan perubahan dalam agresi interpersonal. Ini dikatakan oleh Kobe pada tahun 1985 dan Atkinson pada tahun 1999. Ekspresi lain dari kondisi di lingkungan masyarakat sekitar yang berpengaruh terhadap kelainan perilaku tunalaras anak, di antaranya daerah yang terlalu padat, angka kejahatan tinggi, kurangnya fasilitas hiburan, rekreasi, tidak adanya aktivitas yang terorganisasi. Ini menurut Mordani pada tahun 1987. Kurangnya pengajaran agama oleh masyarakat, pengaruh bacaan atau film porno atau sadisme, pengaruh penyalahgunaan obat-obat terlarang, nafsa, dan minuman keras. Masuknya pengaruh kebudayaan asing yang kurang sesuai dengan tradisi yang dianut oleh masyarakat yang diterima begitu saja oleh kalangan remaja dapat menimbulkan konflik yang sifatnya negatif. Di satu pihak, remaja menganggap bahwa kebudayaan asing itu benar, sementara di pihak lain masyarakat lebih memegang norma-norma yang bersumber adat istiadat dan agama. Selanjutnya, konflik juga timbul pada diri anak sendiri yang disebabkan norma yang dianut di rumah atau di keluarga bertentangan dengan norma dan kenyataan di dalam masyarakat. Misalnya, seorang dalam keluarga ditekankan untuk bertingkah laku sopan dan menghargai orang lain, akan tetapi ia menemukan kenyataan lain dalam masyarakat di mana banyak ditemukan tindakan kekerasan dan tidak adanya sikap saling menghargai. Di sini kita lanjutkan dengan perkembangan kognitif, kepribadian, emosi, dan sosial anak tunalaras. Perkembangan kognitif anak tunalaras. Anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Prestasinya rendah di sekolah disebabkan oleh mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar. Kegagalan dalam belajar di sekolah seringkali menimbulkan anggapan bahwa mereka memiliki integrasi yang rendah. Memang anggapan tersebut tidak sepenuhnya keliru karena di antara anak yang tunalaras ada juga yang mengalami keterbelakangan mental, kelemahan, dan perkembangan kecerdasan. Ini justru menjadi penyebab timbulnya gangguan tingkah laku. Di samping anak yang berinteligensi rendah, tidak berarti juga yang memiliki inteligensi tinggi tidak memiliki masalah. Yang berinteligensi tinggi seringkali memiliki masalah dan penyesuaian diri dengan teman-temannya. Ketidaksejaran antara pengembangan inteligensi dan kemampuan sosial mengakibatkan anak mengalami kesulitan penyesuaian diri dengan kelompok yang lebih tua. Yang berikutnya, perkembangan kepribadian anak tunalaras. Kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian konflik dapat menjadikan stabilitas emosi terganggu. Selanjutnya, mendorong terjadinya perilaku menyimpang dan dapat menimbulkan frustasi pada diri individu. Keadaan seperti ini yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan dapat menimbulkan frustasi pada diri individu. Apabila keadaan ini berkepanjangan, maka dapat menimbulkan perkembangan emosi pada anak tunalaras. 3. Perkembangan emosi anak tunalaras. Terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosinya secara tepat, pengendalian diri, dan sebagainya. Perkembangan sosial anak tunalaras. Sebagaimana telah kita pahami bahwa anak tunalaras mengalami hambatan melakukan interaksi sosial dengan orang lain atau lingkungannya. Hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk hubungan sosial dengan orang lain. Dalam banyak hal kejadian, ternyata mereka dapat menjalin hubungan sosial. Oleh karena itu, timbullah kesulitan apabila akan menjalin hubungan dengan mereka. Apabila berhasil sekalipun, mereka akan menjadi sangat tergantung kepada seseorang yang pada akhirnya dapat menjalin hubungan sosial dengannya. Oke, ini materi yang dapat saya paparkan kali ini mengenai anak tunalaras, bahwa
Di dalam anak tunalaras itu yang faktor penyebabnya adalah keluarga. Mari kita beri dukungan kepada mereka. Sekian dan terima kasih.